finds a way to get us back to the start again. To get us back to the start again. To get us back to the start. Life finds a way to bring us back where it all began. To bring us back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Martono, SPD, Prodi Bahasa Indonesia, SIK-IN kedua, siklus 2, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan ketiga, LPTK Universitas Trunojoyo, Madura. And feel alive. Baik ya, sehat? Ada yang sakit? Ya. Jadi usahakan ke sekolah itu dalam keadaan sehat dan menjaga kesehatan pada saat di luar sekolah. Ya, baik. Pak Guru minta ketua kelasnya memimpin doa dan kita berdoa bersama-sama. Ya, morning. Baik. Terima kasih teman-teman ya sudah melakukan berdoa bersama dalam kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan dalam kegiatan belajar nanti dalam lancar ya. Kemudian mendapat manfaat atau ilmu yang bisa kita gunakan kemudian hari. Baik, sebelum kita masuk di berikutnya, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Alfiano Arif ya, Bima Kusnul Maggie Abdul Ghafur ya. Pada pelajaran pada pagi hari ini yaitu tujuan kita ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, boleh diperhatikan di layar ya. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks berita, teras berita atau lab berita, tubuh berita dan ekor berita yang dibaca dan dipirsa. Jadi nanti kalian akan membaca sebuah teks dan memirsa teks untuk mengetahui struktur berita. Ya, kita akan menganalisis, mengidentifikasi atau menganalisis struktur teks berita. Kalau menganalisis atau mengidentifikasi, ini artinya apa? Berarti kita harus bisa menentukan, iya kan? Identifikasi. Berarti kita harus bisa menentukan bagian-bagian yang ada dalam struktur teks berita. Kalau tadi Pak Guru sudah kasih gambaran bahwa struktur teks berita itu bentuknya seperti piramida terbalik. Berarti yang kunci di bawah. Kira-kira bisa nggak menganalisis atau mengidentifikasi bagian-bagiannya? Ya, mari kita lihat. Kira-kira dalam struktur ini ada apa? Ya, struktur teks berita digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya. Ya, jadi yang besar itu adalah yang Pak Guru katakan tadi adalah piramida terbalik, ya, yaitu mengenalkan isi berita yang dibaca dan dibaca melalui struktur teks berita.
dalam struktur teks berita ini tadi Pak Guru katakan dibagi menjadi berapa? Tiga bagian. Ya, yaitu ada kepala berita atau teras berita. Di dalam teras berita atau kepala berita ini sudah masuk di judulnya, masuk di situ ya, masuk di kepala berita. Kemudian ada tubuh berita dan ekor berita. Jadi di kepala berita dan tubuh berita ini menjelaskan atau rincian lebih ya lanjut, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi di kepala dan di tubuh ini menjelaskan apa, di mana, kapan, mengapa, itu terdapat di dalam kepala dan tubuh berita. Kemudian bagian penutup ya, atau ekor ini sifatnya hal semakin apa ya, yang tidak terlalu mengarah atau tidak terlalu penting dalam sebuah berita. Karena berita itu pokok yang paling penting adalah di bagian teras atau kepala berita. Tapi adapun susunan dari unsur berita itu bisa variatif ya. Jadi nanti ada susunannya. Kira-kira kalau susunannya itu unsur-unsur berita itu bisa variatif. Misalnya ada yang didahului dengan penyajian apa. Jadi tidak harus semua itu apa, tidak. Mungkin diawali dari di mana, ya. Jadi nanti bisa kalian dapatkan. Mungkin dari kepala berita atau oleh berita diawali dari apa, atau di mana, atau kapan, atau mengapa, ya. Ya, tergantung situasi saat pembuatan atau penulisan berita tersebut. Ya, ada pula yang diawali dengan kapan. Jadi tidak harus apa, tidak, ya. Bisa kapan, di mana, ya. Terus ada mungkin bagaimana. Jadi pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Jadi kalau bagaimana, ini pertanyaan ini biasanya ditempatkan di bagian badan. Ya, kalau badan berarti di bawahnya kepala. Iya kan? Yang paling atas kepala kan? Ya, di bawah kepala badan. Jadi pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan di bagian badan berita. Informasi yang kurang penting, ya, yang masih disebut pula uraian atau ekor berita. Jadi Pak Guru sampaikan ya. Jadi dibagi menjadi dua bagian, yang penting dan tidak penting. Jadi informasi yang kurang penting yang masih disebut pulang uraian atau ekor berita. Dalam ekor berita itu informasi yang tidak terlalu penting. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Berarti yang paling bawah setelah kepala, badan, baru ekor. Ya, perhatikan pada teks paduan suara Indonesia berjaya di Eropa. Ekor berita tentang paduan suara TRCC yang sering mengisi acara-acara penting di tanah air tergolong dalam peristiwa yang kurang penting karena tidak berkaitan langsung dengan tubuh berita. Jadi ya, ini yang kita perhatikan. Yang pertama adalah ekor. Ekor ini adalah bagian yang paling tidak penting. Baik. Dengan struktur penyajian semacam itulah susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik yang tadi Pak Guru sampaikan ya. Jadi berbentuk piramida terbalik. Kalau piramida lurusnya di atas, kali ini struktur berita yaitu piramida terbalik, berarti yang runcing di bawah. Ya, di bawah. Tapi kalau di bawah runcingnya ke bawah ya, tajam. Baik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan rincian-rincian yang sifatnya cenderung kurang penting. Jadi kalau semakin ke bawah berarti semakin tidak terlalu penting, gitu ya. Ya. Baik, perhatikan contoh berikut. Ini ada sebuah teks berita, kemudian ada kepala beritanya. Tetapi sebelum kita masuk di contoh ini, Pak Guru minta satu siswa masuk ke depan membacakan teks berita. Ya, silakan. Ya, yang suaranya kira-kira agak siapa? Ya, yang kemarin. Ya, ketua kelasnya aja. Ya. Kenapa? Ya. Ya.
Baik, maju dan baca teksnya. Ini adalah contoh teks. Nanti setelah kita membaca ini baru kita bisa menentukan bagian-bagiannya, strukturnya, ya. Perhatikan contoh berikut. Tim sepak bola takraw Indonesia raih medali emas ASEAN Games 18 untuk pertama kalinya. Palembang. Mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw ASEAN Games 2018 terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada 1990 lalu tercapai setelah timnas putra sepak takraw yang turun di nomor 200 putra berhasil meraih medali emas di final. Indonesia mengalahkan Jepang melalui pertandingan sengit dengan skor akhir 2-1 di Ranau Hall Jakabaring Sport City, Palembang kemarin. Tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang. Buktinya mereka membutuhkan 3 set untuk memastikan kemenangan dengan 15-21. Mimpi Indonesia, ya. Terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Ya, takraw. Ya, takraw, sepak bola takraw. Ini yang tadi diawali dari, jadi ada kepala dan tubuh, tadi bisa diawali dari pertanyaan apa. Jadi apa? Ya, yaitu apa yang diberitakan, yaitu sebuah mimpi Indonesia meraih medali emas sepak bola takraw Asian Games 2018 terwujud. Ini sekaligus menjadi sejarah baru di cabang olahraga sepak takraw. Ya, ini diawali dari pertanyaan apa? Ya, nanti bisa kalian cari pada teks yang Pak Guru akan kasih lewat LKPD. Sama ya. Ya. Ya, boleh semua kelompok yang ada masing-masing, tetapi kerjasama, ya, mengerjakannya secara bersama, berkelompok, ya, bukan masing-masing. Ya, iya, tidak satu kelompok ini dengan kelompok lain teksnya berbeda. Ya, iya, terus satu kelompok terus, nggak apa-apa. Ya, Pak Guru kasih waktu 20 menit ya. Harus sudah selesai karena waktunya sangat singkat. Kalian bisa menentukan ini kan kamu satu kelompok baca, kemudian setelah baca, oh kira-kira yang menjadi judulnya apa? Kelihatan. Jadi kepala kita yang bagaimana? Tinggal dibaca dan disusun di bagian sini, ya, tubuh dan nanti saya maju ya, lanjut ya Pak. Ya. Ya, ikuti aja ya. Ini kelas ya, kelas berapa? Kamu kelas berapa? Iya, kelas 7, ini kelas 7. Ya, ya, semester 2. Ya. Karena kalian anak-anak yang cerdas harus selesaikan dalam waktu 25 menit. Ya. Di sini, ya, itu kelas kalian kelas 7, semesternya semester 2.
Dua kelompok yang sudah selesai ya. Ya, kelompok di sini sudah. Ya. Cepat yang di sana, jangan kalah dengan kelompok yang di sini. Apalagi laki-laki. Ya. Ya, dua kelompok yang sudah selesai di sana juga sudah selesai. Sekitar 10 menit lagi ya. Yang kelompok laki-laki segera diselesaikan. Temannya pada saat menyampaikan hasil kerjanya di depan, kemudian sambil membuat pertanyaan ke teman yang maju di depan. Ya, ya silakan. Untuk kelompok yang lain, perhatikan temannya pada saat menyampaikan hasil kerjanya atau presentasi. Ya, perhatikan yang lain ya. Perhatikan temanmu pada saat presentasi dan nanti kalian bisa membuat pertanyaan untuk temanmu. Yang lain, ya perhatikan. Silakan kami dari kelompok 1 berikut nama anggota kelompok kami. 1. Zahra Sania Nurhaliza. 2. Fikiria. 3. Kusnul Fatimah. 4. Rahmanya Fitriani. 5. Dewi Nabila Ardiansyah. Itu apa? Kepala atau kepala? Oh judul ya, sebutkan supaya temannya tahu. Judulnya Alam Rawi pada Tengah 1 Januari 2023 sampai 2 Jakarta, Krisnanu lalu dikabarkan sudah menemukan klub baru setelah nanti berpisah dengan Malaysia. Itu akan dimainkan klub Arab Saudi. Ya, perhatikan ya. Mulai 1 Januari 2023. Ronaldo akan mendapat bayaran dari Al-Nassr sebesar 200 juta euro muslim. Kontrak tersebut akan membuat timnas Portugal ini menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia mengalahkan Kylian Mbappe dan Messi. Gaji yang diterima Ronaldo memang jauh melampaui beberapa pemain top dunia. Saat ini Messi memiliki kontrak sebesar 75 juta euro per musim, sedangkan rekannya di PSG dinyatakan memiliki gaji sebesar 50 juta euro. Ketika gaji yang diterima Ronaldo tidak ada perubahan, maka pemain berusia 30 tahun ini akan jadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia. Bukan hanya sebagai sepak bola, Ronaldo juga akan melewati nilai kontrak atlet dari cabang olahraga lain. Selain itu, Ronaldo pun akan mendapat sejumlah keuntungan jika dia bergabung dengan Al-Nassr. Salah satunya adalah soal uang tambahan saat menyetujui kontrak serta inisiatif komersial dan iklan. Sebelumnya, Ronaldo resmi berpisah dengan Manchester United karena wawancaranya bersama Pep Guardiola. Pada wawancara tersebut, Ronaldo menjelaskan perusahaan pembelian pelatih hingga fasilitas latihan. Selain itu, Ronaldo telah menyinggung soal maka dari itu dia menyatakan tidak pernah menghormati pelatih asal Belanda tersebut. Sejak wawancara tersebut, Ronaldo akhirnya berpisah dengan Manchester United. Maka dari itu, mantan pemain Real Madrid akan dan Juventus ini tidak memiliki klub saat Piala Dunia 2022 akan berlangsung. Ronaldo sebenarnya masih ingin bermain di level elit Eropa dengan bergabung tim yang berlaga dan juga Champions. Namun kemampuannya yang mulai menurun membuat beberapa klub menurunkannya.
Ekor berita sejumlah untuk laboratorium ekstrim Ronaldo karena akan ditunjukkan pada saat ini terundikan mereka khawatir tidak bisa memuaskan ego Ronaldo yang telah sangat besar. Berikut dari presentasi kami Quran yang Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, misalnya yang mau bertanya, silakan. Saya kurang dengar pas judul kita, apakah boleh diulang? Ya, judulnya susulan. Karena temanmu enggak. Nah, soalnya enggak ada sedikit. Judul Ronaldo pindah ke Arab Saudi pada tanggal 1 Januari 2023 dengan bayaran 200 juta euro per sebulan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, plus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Guru. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan kelompok kita. Saya Felicita Aulia, saya Rina Nurdena, saya Kuroka, saya Yusuf Yatui, saya Saskia Gila Putri. BMKG keluarkan peringatan Sulsel dilanda cuaca buruk selama 7 hari, hujan lebat dan angin kencang. Itu apa? Judulnya? Judul. Ya, sebutkan judulnya supaya tahu. Makassar, Kompaskom, Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG wilayah 1 Makassar kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk yang diprediksikan terjadi di Sulawesi Selatan selama 7 hari mulai 3 hingga 7 Januari 2023. Itu bagian apanya? Disebutkan supaya tahu. Badan Badan kepala. Kepala Ya, badan dibalik-balik ya. Ya, Tubuh berita tubuh ya. Ini bagian tuh berita. Jangan dulu bukannya. Ya, kalau badan di bawah, atasnya di bawah. atau masih berada di Australia bagian barat, mampu meningkatkan kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut di sepanjang daerah menuju pusat tekanan. Dewan menetapkan perkiraan tanggal 3 hingga 11 Februari 2023. Ekor berita peringatan dini Kota Makassar dan Kota Parepare, Kabupaten Sopeng, Kone bagian timur, Baru, Pangkal Jene dan Kepulauan Maros, Goa, Takalan, Jene Manto dan Banteng. Terima kasih atas presentasi dari kami. Yang bertanya silakan bertanya. Ya, yang bertanya silakan. Dari kelompok lain. Ya, silakan bertanya. Mau bertanya silakan. Bertanya aja nggak apa-apa. Tanya lagi. Bertanya apa? Yang jadi kepala kita kira-kira baca aja sedikit kepala kitanya. Makassar, Kompaskom, Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG. Itu dari Bapak ya, ini kepala kitanya ya. Baik, kasih Allah. Dari pelajaran ini apa yang kalian bisa ambil positifnya? Apa kalian bisa ya kira-kira Pak, saya dengan belajar ini saya bisa mengetahui yang tadinya saya tidak tahu tentang struktur sekarang menjadi tahu. Iya. Begitu ya. Jadi mungkin yang tadinya kalian belum tahu setelah kita hari ini belajar
tentang struktur berita, kalian mengetahui dengan struktur ini kita bisa menemukan bagian kepala berita. Mungkin yang sebelumnya belum pernah atau tidak tahu. Baik, kemudian Pak Guru akan menyimpulkan, Pak Guru akan menyimpulkan materi pada pelajaran pagi hari ini. Jadi kita dengan menentukan struktur dalam teks berita yang kita baca dan kita periksa, maka kita akan bisa menemukan bagian-bagiannya. Karena kalau kita lihat struktur, bagian itu ada 3, ya, ada kepala, badan, dan tubuh. Dalam kepala sendiri itu ada adik simbanya, bagian kepala dan bagian badan. Jadi kita bisa menentukan, oh ini adalah bagian yang paling penting dalam berita-berita yang pernah saya baca atau yang saya simak atau yang pernah saya lihat di televisi. Karena kita materinya membaca, berarti yang saya baca dan saya periksa. Mungkin itu kesimpulan dari Pak Guru, dan Pak Guru menyampaikan terima kasih semua pada seluruh siswa dan kelompok karena sudah bisa mengerjakan, ya, bisa mempresentasikan dan bisa menentukan struktur teks berita pada tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Okay, friends, before we go home, let's pray together. Start.